Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Kita yakinkan semua makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Mari kita terus bertekad di hari baru ini, kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Tidak boleh lagi ada makhluk siapapun itu yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Tidak boleh lagi ada makhluk yang tersakiti oleh tindakan kita. Kalau kita belum bisa membahagiakan mereka, paling tidak jangan menyakiti mereka. Segala puji hanya milik Allah, Sang keberadaan, Sang kehadiran, Rabb al-Alamin, yang kehadirannya membuat segala sesuatu terjadi, yang keberadaannya membuat segala sesuatu tercipta, yang keberadaannya membuat semua makhluk hidup, yang keberadaannya membuat semua makhluk berdaya, yang keberadaannya membuat kita hadir di sini, yang keberadaannya membuat kita bisa melangkah, bisa menggerakkan kaki, bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan semua sensasi yang diberikan semesta kepada kita. Mari kita rasakan semua kemewahan yang diberikan semesta kepada kita saat ini, di sini, sekarang. Hiduplah dalam kesadaran. Seraya kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Mari kita rasakan kehadirannya. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia senantiasa mengurus, mengatur semua kebutuhan kita. Dia senantiasa berdiri tegak, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, demi melayani semua makhluk yang dicintai. Dia tidak pernah menghukum kita, Dia tidak pernah mengutuk kita, Dia tidak pernah mengazab kita. Dia hanya selalu memanggil-manggil kita lewat segala peristiwa, agar kita segera pulang ke jati diri kita yang sesungguhnya, agar kita hidup bahagia, menemukan kedamaian yang sejati. Mari kita mohon ridhonya, mohon berkahnya, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dilahirkan di Tatar Sunda. Sering disebut Tatar Sunda ini adalah Parahyangan. Ternyata Parahyang itu maknanya sangat dalam. Pa itu artinya adalah ruang. Ra itu artinya adalah cahaya. Dan hyang itu menceritakan hyang. Hyang itu adalah para leluhur kita. Jadi Parahyang itu tempat di mana para leluhur yang bercahaya memancarkan cahayanya. Ternyata Sunda itu bukan sekedar nama etnis, tapi Sunda itu jauh lebih dalam maknanya. Dari kata Sunada. Su itu artinya adalah abadi. Su itu artinya sejati. Na itu artinya adalah api. Da itu artinya besar. Jadi Sunada itu adalah
api abadi yang besar. Jadi sebetulnya Sunada itu artinya adalah matahari. Jadi sebetulnya Sunada itu artinya matahari. Makanya di Tatar Parahyang ada ajaran namanya Sunadayana. Ya jangan heran ya, banyak orang Sunda laki-laki namanya Yana. Kalau perempuan namanya Yani. Kalau Yana diulang lagi jadi Yana Suryana. Kalau Yani, Yani Suryani. Jadi cirinya orang Sunda itu namanya ada pengulangan biasanya. Jadi Yana itu artinya jalan. Yani juga artinya jalan. Jadi Sunadayana itu adalah jalan menuju matahari. Nah kalau cepat membacanya Sunadayana, Sunadayana. Jadi Sundai. Nah supaya tidak kelihatan bahasa itu dicuri dari kita, diganti sama orang barat jadi Sunday. Jadi Sunday itu kan sun itu matahari, day itu hari, Sunday hari matahari. Sunday itu apa? Kan hari Minggu. Minggu itu bahasa Arabnya Ahad. Jadi kalau kita ingin menyatu dengan sang matahari harus Minggu, harus Ahad. Jadi Ahad itu artinya manunggal. Harus pulang kita ke jati diri kita yang sebenarnya. Makanya matahari menjadi sumber cahaya. Sekaligus juga sumber energi, sumber kehidupan. Nah, leluhur kita di Tatar Parahyang itu ya mengatakan matahari itu adalah bapa. Sedangkan bumi ini adalah ibu. Makanya di Indonesia bumi ini disebut Ibu Pertiwi. Karena tidak ada kehidupan kalau tidak ada bapa matahari. Kita mau nanam jagung di tempat gelap, gak jadi. Nanam padi di tempat gelap, gak jadi. Jadi semua kehidupan ini perpaduan dari kerjasama antara ibu dan bapak. Itu secara makrokosmos. Nah secara mikrokosmos, saripati matahari, saripati bumi sudah terbentuk menjadi makanan. Makanan dimakan sama ibu kita, dimakan sama ayah kita, dibentuk jadi saripati, sumber awal kehidupan. Di bapak disebutnya sperma, di ibu disebutnya sel telur. Lalu Allah ya memberikan rasa cinta, rasa dedeh, rasa kasih, rasa sayang kepada ayah ibu kita. Maka ayah ibu kita berpelukan. Nah gara-gara berpelukan itulah kemudian sperma dan sel telur bertemu. Dari situlah terjadinya asal muasal kehidupan. Tapi banyak yang sudah lupa dengan purwadaksinya kehidupan. Banyak yang sudah lupa dengan asal muasal kehidupan. Banyak juga yang sangat ya memprihatinkan kehidupannya. Hilang rasa hormat pada ibu, hilang rasa hormat sama ayah yang telah menjadi marga lantaran mereka terlahir ke alam dunia ini. Di Tatar Parahyang ini ya banyak sekali ya siloka-siloka yang diajarkan leluhur kita yang sudah dilupakan oleh penerusnya. Budi gambaran ati, basa gambaran rasa.
Jadi budi itu gambaran hati. Kalau leluhur kita menyebut hati itu ya bukan sekedar hati, tetapi lebih dalam dari itu. Budi itu perilaku. Makanya perilaku seseorang yang nampak di luar itu gambaran tentang pribadinya yang di dalam. Makanya budi gambaran hati. Jadi perilaku seseorang yang di luar itu cermin sebetulnya dari ya kualitas ruhaninya yang di dalam. Bahasa gambaran rasa. Makanya kalau orang bicara, coba perhatikan. Orang yang berbicara penuh dengan kebencian, kedengkian, itu gambaran tentang rasa. Tidak bisa ya dikatakan orang ini penuh welas asih, tidak bisa. Karena apa yang keluar dari mulutnya itu gambaran tentang kualitas rasa yang ada di dalam dirinya. Makanya bahasa gambaran rasa. Jadi bahasa itu bahasa. Baik bahasa lisan maupun bahasa tindakan yang mewujud pada diri seseorang itu gambaran tentang pribadi dia yang di dalam. Makanya sudah saatnya kita berhenti berpura-pura. Ada dua peribahasa yang sangat bagus ya di Tatar Parahyang. Ada istilah kurung batok. Kurung itu berarti batasan. Batok itu ya bagian yang keras itu dari buah kelapa. Jadi kalau buah kelapa itu dibuka bagian luarnya, sebelum masuk ke daging kelapa akan ketemu hambatan itu. Namanya batok kelapa. Keras itu. Ya. Jadi kurung batok itu peribahasa Sunda yang menceritakan tentang kondisi seseorang yang gitu-gitu aja. Ilmunya gitu-gitu aja. Hidupnya gitu-gitu aja. Tidak mengalami kemajuan. Kurung batok. Bahasa lainnya kurang gaul. Nah, kurang gaul itu bahasa anak mudanya kuper. Nah, kuper itu bahasa Arabnya kafir. Paham ya? Paham? Makanya kafir itu sudah digeser jadi bahasa kita. Koper. Itu dari kafir itu. Ya. Kuper. Dari kafir juga itu. Nah, kurang pergaulan disebutnya kurung batoken. Nah, lihat orang yang kurang gaul itu. Biasanya gampang menilai orang. Gampang menyalahkan orang. Merasa dirinya paling benar. Gak apa-apa. Namanya juga kurang gaul. Ketika melihat orang lain yang berbeda, dia menganggap itu berbahaya. Karena berbeda. Dan dia pasti menyalahkan yang berbeda. Makanya hadirin, benar salah itu ya, itu bukan kebenaran. Benar salah itu tergantung sudut pandang seseorang yang menilai. Jadi benar salah itu adalah produknya pikiran. Ya tentu saja si penilai tergantung apakah luas pengetahuannya atau sempit. Ada orang yang pengetahuannya sempit. Nah, ciri orang yang sempit pengetahuannya biasanya sangat mudah menilai orang lain salah. Makanya hidupnya penuh dengan penghakiman. Itu kurung batok. Nah, orang yang kurung batok itu selalu dihantui rasa takut. Takut berbeda dengan orang lain. Walaupun benar. Takut dianggap salah oleh orang lain. Makanya orang-orang yang seperti ini
hidupnya ya gitu-gitu aja, mencari aman. Itu namanya kurung batoken. Nah, orang yang kurung batoken biasanya ya kena peribahasa yang kedua. Peribahasanya adat kakurung ku iga. Adat itu adalah kebiasaan yang sudah mengakar, ya. Iga itu kan nama tulang pada diri kita. Ada juga tulang sapi, kan? Betul nggak? Tulang iga, tuh. Iga bakar. Ya, iga itu tulang yang sangat keras, melindungi tubuh. Jadi adat kakurungku iga itu artinya apa? Ada kebiasaan yang sudah mengakar, walaupun kebiasaan itu adalah kebohongan, tapi karena diulang-ulang terus-menerus, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Paham ya? Adat kakurung kuiga. Jadi adat kakurung kuiga itu dalam tradisi Sunda menggambarkan orang yang sulit untuk berubah. Ya, pertama kurung batoken, yang kedua adat kakurung kuiga. Nah, yang seperti ini sulit untuk berubah. Makanya hidupnya gitu-gitu aja, nasibnya gitu-gitu aja. Ya, ilmunya gitu-gitu aja, hidupnya gitu-gitu aja. Bahkan menjalankan rutinitas seolah-olah itu kebenaran, padahal tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi jangan heran ya, banyak orang yang rajin melakukan ritual ini, ritual itu, ya, tetapi dia juga tidak mengerti kenapa dia melakukan itu. Itu karena sudah adat kakurung kuiga. Sudah susah itu diperbaikinya. Muncul ya sifat yang berikutnya, ya, dia itu tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, tetapi dia mengklaim seolah-olah dia itu orang yang tahu. Karena apa? Karena di sekitar dia banyak orang yang minta fatwa sama dia, minta nasihat sama dia, karena atribut yang melekat pada dirinya, seolah-olah dia itu orang yang tahu. Karena orang lain juga nanya sama dia, gitu. Padahal dia juga menjawabnya, ya suka-suka dia, gitu. Banyak kayak gitu. Nah, ini adat kakurung kuiga. Dia itu tidak tahu, tapi dia sendiri tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Tapi karena setiap hari seolah-olah dia diposisikan di masyarakat sebagai orang yang tahu, maka dia kemana-mana seolah-olah memberi tahu. Padahal yang dia beritahu pada orang lain, yang dia sendiri tidak tahu. Nah, oleh karena itu, judul kita hari ini adalah meruntuhkan topeng ego. Jadi kita akan meruntuhkan topeng ego. Ya, jangan-jangan kita ini bertopeng, cuman nggak sadar. Topeng bentukan dari ego. Jadi ego itu bahasa psikologi, bahasa pasarnya diri palsu. Ya, nah bagaimana meruntuhkan topeng ego ini? Tidak ada cara yang bisa meruntuhkan topeng ego kecuali dengan cahaya kesadaran. Ada dua kata ya, cahaya kesadaran. Karena semua para nabi, para rasul, para sunan, para wali, ya, tahap pertama untuk menjadi sadar, perjalanan mereka adalah mengakses sumber energi yang ada dalam dirinya. Sumber energi yang gampang dilihat itu namanya cahaya. Gampang ya belajar. Belajarnya nggak usah susah-susah. Ya, di rumah ada saklar. Ya, di saklar itu ada setrum. Kan nggak kelihatan setrumnya, betul nggak? Coba saklarnya dihidupkan, baru lampu menyala. Baru kita sadar kalau di situ ada setrum, ada energi listrik. Ketika kita melihat indikatornya, indikatornya lampu menyala. Ya, makanya jangan heran kalau Allah di Quran mengatakan agar ruhku yang ditiupkan kepada kamu itu kamu kenali, maka Allah bilang, aku jadikan ruhku itu sebagai nur. Eksplisit ya di Al-Quran.
Jadi hebat ya Allah itu. Saking ingin dikenal, beliau itu bermanifestasi. Turun gunung Allah itu. Saking ingin dikenal. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan, agar dengan ciptaan itu kalian bisa mengenali aku. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini cuma satu tujuannya, agar kita bisa mengenali aku, agar dia bisa mengenali dia. Tapi banyak orang yang melihat ciptaan ini hanya sekedar lalu lalang saja. Melihat tetapi tidak memandang. Pergi ke laut, piknik, gak tahu ya tujuannya apa. Nyampe di laut pokoknya ya gelar tikar, bukan nasi timbel, sudah ada sambal tarasi, jengkol, petai, peda berem, ya betul? Iya. Poho ningali laut nama. Betul enggak? Padahal perjalanan ke laut tuh jauh ya. Padahal laut itulah sebetulnya tubuh ilahi. Ada energi di situ. Kalau kita bisa melihat sekaligus memandang, ada getaran halus yang bisa kita saksikan. Tetapi karena kebanyakan orang juga begitu, ya pokoknya sudah makan, sudah botram, sudah gitu ya, sampai lupa minum, baru ingat minum kalau sudah udah tikernya digulung, ya pulang ke rumah tidur lagi, nggak dapat apa-apa dari laut. Banyak kayak gitu. Nah itu melihat tetapi tidak memandang, ya itu. Karena dia hanya memandang dengan satu sudut pandang, dengan mata lahirnya. Yang dia lihat yang lahir saja. Yang dibaliknya, dia tidak bisa memandang itu. Tidak ada getaran halus yang dia rasakan. Tidak bisa melihat sang keberadaan. Tidak bisa melihat sang kehadiran. Tidak bisa melihat yang dibaliknya. Hanya melihat yang fisiknya saja. Tapi yang dibaliknya dia tidak bisa melihat. Gagal dia melihat semesta ini. Gagal dia mengenali semesta ini. Itulah orang-orang yang hidupnya hanya dengan satu mata, mata lahir saja. Itu yang disebut dengan Dajjal. Si mata satu. Melihat hanya dengan mata lahir saja. Nah, jadi kajian kita hari ini adalah meruntuhkan topeng ego dengan cahaya kesadaran. Nah, saya berharap setelah kajian ini kita bisa melepaskan topeng-topeng itu dan kembali kita menjadi diri yang asli. Sepanjang kita bertopeng, topeng buatan ego kita sendiri, sepanjang itu pula kita berpura-pura dalam kehidupan ini. Berpura-pura bahagia, padahal tidak. Berpura-pura terhormat, padahal hampa. Banyak yang seperti itu. Sudah memiliki segalanya, tapi hidupnya penuh dengan kehampaan. Bingung dengan kehidupan. Sudah siap? Sudah siap dilepaskan topengnya? Oke. Perlu keberanian memang. Itu sebabnya di awal kajian ini saya ingin menyampaikan satu surat yang sangat saya kagumi. Nama suratnya adalah surat Ad-Duha, surat ke-93, ya. Ad-Duha ini ada 11 ayat. Saya tidak akan terlalu dalam membahas ayat ini. Tapi setidak-tidaknya ayat ini menjadi pedoman, acuan untuk kita melangkah, untuk kita melepaskan topeng yang melekat di dalam diri kita. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Wadduha. Ya. Demi waktu matahari saat naik.
Di Quran tuh banyak sekali. Demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi begitu. Apa sih maksudnya? Bukankah semua itu tercipta sebagai ekspresi dari keberadaan Dia? Energi tunggal yang meliputi semesta raya yang ingin dikenal itu. Maka beliau sendiri yang mengatakan, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Makanya diikat dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Yang mana? Yang bukan dia. Yang zahir dia, yang batin juga dia. Karena yang zahir itu adalah ekspresi, manifestasi dari yang batin. Yang batin dia, yang zahir dia. Maka diikat dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Orang yang mengetahui dan sadar dengan kedalaman kalimat la ilaha illallah. Dia mengucapkan satu kali saja kalimat itu, getarannya merasuk ke dalam jiwanya dengan penuh kesadaran. Tapi orang yang tidak sadar mengucapkan kalimat itu 100 kali, 1000 kali, dia membaca itu sambil memutar-mutar tasbih. Hilang semua kesadarannya. Yang mana yang bukan dia? Yang nyata dia? Yang tidak nyata dia? Adakah yang lain selain dia di semesta ini? Tidak ada. La ilaha illallah. Orang yang menyadari kalimat itu, kemanapun dia memalingkan wajah, tidak ada yang dia saksikan kecuali wajahnya Allah. Walillahil masyriqi wal maghrib, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dia tidak pernah merasa terpisah dari dia. Bahkan dia menyadari seutuhnya bahwa dia dengan semesta ini sama sekali tidak terpisah. Jadi demi matahari, demi bulan, demi bintang, semua mengacu pada satu inti pemahaman. Demi dia yang mengadakan semuanya. Demi dia yang menciptakan semua. Wadduha, demi waktu matahari naik. Perhatikan saya. Sebelum duha, pasti fajar dulu. Sebelum fajar, pasti gelap dulu. Fajar itu adalah saat transisi dari gelap menuju terang. Dan itu etapa yang sangat berbahaya. Itu terjadi saat waktu subuh. Maka Allah juga bersumpah dalam Al-Quran. Kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah dari subuh. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari subuh? Kenapa kita harus berlindung dari subuh? Bukan dari maghrib, bukan dari isya, dari subuh. Karena subuh itu adalah transisi dari gelap menuju terang. Subuh itu adalah saat yang sangat berbahaya. Ketika salah seorang sadar, tapi kemudian dia hilang lagi kesadarannya, dia akan tidur lagi, maka dia tidak akan kebagian wadduha. Subuh itu adalah etapa yang sangat rentan. Pada saat kita bangun, bahasa Inggrisnya lulungu. Antara sadar dan tidak sadar. Itu etapa yang sangat berbahaya. Banyak orang yang sudah bangun tertidur lagi. Dan saat dia tertidur lagi, maka dia tidak akan bisa menyaksikan wadduha, saat matahari naik. Dia tidak akan merasakan puncaknya matahari jam 12.
Perhatikan hadirin. Pada saat jam 9, jam 10, jam 11. Bayangan kita sedang besar-besarnya. Silahkan berdiri di terang matahari. Bayangan kita sedang panjang-panjang. Dan begitu jam 12 siang, itu adalah bayangan kita yang paling pendek. Ketika seseorang sudah mencapai matahari puncak, mencapai pencerahan dalam hidupnya, semua bayangan memendek. Dunia ini bayangan, harta bayangan. Semuanya memendek dalam sekejap. Apalagi ketika kita masuk ke ruang teduh, bayangan tidak ada lagi. Betul? Begitu kita berteduh, bahkan bayangan yang pendek pun menghilang sekejap. Orang-orang yang sudah teduh, sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak mengejar-ngejar lagi bayangannya. Hidup mengalir bersama tarian semesta. Nyaris tanpa upaya. Apapun yang dia butuhkan hadir dengan sendirinya. Karena dia bisa menggunakan kreator dalam dirinya, pikirannya, perasaan yang sudah membentuk menjadi keyakinan. Banyak orang yang tidak percaya dengan omongan saya ini. Tapi hadirin, para sahabat semuanya harus tahu. Apa yang saya bicarakan ini adalah apa yang sudah terbukti sebagai suatu pengalaman. Karena haram hukumnya orang yang beriman itu menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengalaminya. Dia tidak memahaminya. Dia tidak bisa membuktikan. Semua yang saya bicarakan saya bisa pertanggungjawabkan. Saya ilmuwan. Kalau ilmuwan berbicara pakai data. Kalau ilmuwan berbicara pasti pakai bukti. Jangan belajar sama saya kalau saya tidak bisa membuktikan itu. Saya sampaikan pengetahuan ini setelah saya riset dalam waktu yang cukup panjang. Dan saya tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang saya baca hari ini, besoknya sampaikan pada halayak. Itu bukan sifat saya. Wadduha. Sudah lewat kan? Fajarnya. Sudah lewat subuhnya. Berarti kita sudah memasuki matahari saat dia naik. Beruntung mereka yang sudah ada di etape ini. Makanya ayat selanjutnya, walaili idza saja, demi malam apabila ia telah lenyap. Kegelapan sudah tidak ada lagi. Kegelapan itu tidak perlu diperangi. Kita tidak usah memerangi kegelapan. Kenapa? Hadir saja sebagai cahaya. Dalam sekejap kegelapan itu sirna. Banyak orang yang sekarang masih melawan kejahatan dengan kejahatan. Melawan kegelapan dengan kegelapan. Harusnya semua kegelapan, semua kejahatan lawan dengan cinta. Dalam ajaran leluhur kita di tanah Pariangan ini, puncaknya tertinggi spiritual adalah nyaah kanungewa. Sayang pada orang yang membenci kita. Karena mereka adalah guru kita. Mereka dihadirkan ke semesta untuk menjadi guru kita. Guru kesabaran kita. Dalam psikologi itu yang disebut dengan PEP. Pelatih emosi pribadi. Kita tidak akan marah sama orang yang menghina kita. Kalau kita pandang dia sebagai guru kita. Kita tidak akan marah sama orang yang menendang kita. Kalau kita pandang dia sebagai guru kita. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang pernah latihan bela diri. Ditendang sama gurunya. Kan gak marah. Pernah belajar silat, karate, taekwondo. Dipukul sama gurunya. Kan tidak marah. Kenapa dipukul sama yang lain? Marah. Ini soal sudut pandang. Kenapa kamu tidak marah? Itu darah mengalir di hidungmu. Oh, itu guru saya. Guru karate saya. Biar saya hebat. Sama tendangannya, sama pukulannya. Yang satu marah, yang satu tidak marah. Itu kan soal sudut pandang saja. Dan kenapa kita sering marah pada orang lain yang menghina kita? Karena kita menganggap dia sedang menghina kita. Coba anggap dia sebagai guru kita. Dia adalah pelatih emosi pribadi saya.
Semua kita itu oleh semesta disediakan pelatih emosi pribadi untuk mendewasakan kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah kegelapan sudah lenyap? Sudah apa belum? Apakah kita sudah bisa menghadirkan cahaya ketika ada kegelapan? Atau malah kita menambah kegelapan baru? Tanya pada diri kita. Apakah kita bisa melawan kejahatan dengan cinta kasih? Kalau belum, boro-boro wadduha walaili idza sajanya saja belum kita capai. Gak maju-maju, kurung batok. Adat kakurungku iga. Masa tidak mau berubah? Masa di hari baru ini kita tidak mau berubah? Harinya sudah baru, kesadaran kita sudah baru, dikasih umur yang baru, tubuh yang baru, napas yang baru. Masa kesadaran kita tidak baru? Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu. Dan Tuhanmu tidak pernah membenci kamu. Tuhanmu tidak pernah menghukum kamu. Tuhanmu tidak pernah mengazab kamu, tidak pernah mengutuk kamu. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Dia cuma memanggil kamu supaya kamu segera pulang. Hadirin, kalau dalam kehidupan kita banyak sekali peristiwa-peristiwa yang negatif datang kepada kita, bukan ujian, bukan cobaan, bukan kutukan, bukan azab. Itu adalah panggilan. Panggilan dari Allah, itu cinta kasih Allah. Kita disuruh segera pulang ke jati diri kita yang sebenar. Itu aja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir lebih baik daripada awal. Pahami kalimat ini. Karena banyak yang menyalahgunakan kalimat ini. Tidak berbuat apa-apa di dunia ini. Lalu berfantasi. Bagian saya bukan di sini, nanti katanya di sana. Omong kosong itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya apa? Akhir lebih baik daripada awal. Lihat saya semuanya. Bagaimana memahami? Apa akhir itu? Akhir itu akibat. Apa awal? Awal itu sebab. Sederhana. Ingin nggak akibatnya baik? Ingin. Berarti sebabnya harus baik. Kan tidak mungkin tiba-tiba akibatnya menjadi baik kalau sebabnya tidak baik. Satu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kedua. Akibat itu waktunya lebih awal atau lebih akhir? Lebih awal atau lebih akhir? Lebih akhir. Perhatikan saya. Percaya nggak kalau hidup itu adalah perjalanan? Percaya. Dalam perjalanan itu pasti kita akan menemukan yang kita suka, sekaligus menemukan yang tidak kita suka. Percaya nggak kalau dua-duanya itu baik? Kalau kita percaya dua-duanya baik, dua-duanya untuk mendewasakan kita, pasti kita akan menuju kebaikan pada akhirnya. Orang yang meyakini kalimat ini, yang sudah dalam memahami kalimat ini, dia menerima apapun yang terjadi. Karena apapun yang terjadi, dia percaya itu adalah rencana semesta demi kebaikan dirinya. Ada nggak orang sakit malah setelah sakit dia menjadi sadar? Ada? Ada. Ada nggak orang yang setelah bangkrut baru sadar? Ada? Malah ketika dia sehat tidak sadar, ketika dia belum bangkrut tidak sadar. Betul? Hidup adalah perjalanan. Yang namanya perjalanan, kita tidak selalu mendapatkan yang kita inginkan. Tetapi kalau percaya kepada Allah, semua yang terjadi padamu
Apakah itu diinginkan? Tidak diinginkan. Tapi kamu percaya itu adalah cinta kasih Allah. Pada akhirnya pasti akan menjadi lebih baik. Tidak ada peristiwa di semesta ini kecuali untuk membaikan kita. Itulah walal akhiratu khairul laka minal ula. Walau saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu kamu menjadi puas. Lihat saya semuanya. Kapan karunia itu datang? Karunia akan datang kepada kita. Dan kita merasa puas dengan kehidupan kita. Setelah kita melampaui semua dualitas apa adanya. Setelah kita bisa menerima semua dualitas apa adanya. Apa yang terjadi pada kita selama ini? Yang disebut suka oleh kita dicengkram habis-habisan. Apa yang disebut kita tidak suka ditendang habis-habisan. Begitu? Orang yang semacam ini belum bisa melampaui dualitas, tidak akan pernah mendapatkan karunia apapun. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Dia melindungi. Masih ingat penjelasan saya tentang yatim? Siapa yatim? Yang tak beribu, yang tak berbapa, yang tidak pernah dilahirkan. Siapa yatim? Yatim ini jiwa kita. Diri pribadi kita yang sejati. Quran surat Ad-Duha bukan cerita diri kita yang fisik. Tapi surat Ad-Duha sedang cerita diri kita yang asli, diri kita yang spiritual, diri kita yang awal. Diri kita yang abadi, diri kita yang tidak hancur. Diri kita yang tidak pernah terkena kematian. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungimu? Bapak Ibu, percaya nggak? Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, disukai tidak disukai, itu adalah perlindungan Allah demi kebaikan yatim yang ada pada diri kita. Percaya? Percaya? Dipasangkan dengan suami yang seperti itu, dipasangkan dengan istri yang seperti itu. Percaya nggak? Kalau itu perlindungan Allah. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Kenapa kalian menolak? Kenapa kalian uring-uringan? Cuman karena tidak sesuai dengan keinginanmu. Ingat. Ingat kata Allah. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Padahal itu amat buruk bagi kamu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal itu amat baik bagi kamu. Hadirin, inilah pentingnya mengenal jati diri, mengenal Tuhan kita. Yang tidak mengenal Tuhan, dia menilai Tuhan seperti kebanyakan orang menilai, gagal memperlakukan Tuhan pada tempat yang seadil-adilnya. Wa wajadaka dolan fahada. Orang Jawa kalau bilang jalan-jalan apa tuh? Dolan-dolan. Itu dari bahasa Arab. Dolan itu sesat. Jadi dolan-dolan itu berarti sesat-sesatan. Ya nggak apa-apa. Dolan-dolan aja, jalan-jalan aja. Kemanapun kamu mau, dolan-dolan. Orang yang takut sesat, selamanya akan tersesat. Tapi orang yang berani tersesat, tidak akan tersesat. Kenapa? Ada pahada. Tahu hada? Hada, hudan, petunjuk. Makanya wawajadaka dolan fahada. Dia mendapatimu sebagai seseorang yang tersesat, bingung dengan kehidupan ini. Lalu dia memberikan petunjuk kepadanya. Keren ya Allah? Keren gak? Keren. Pernah
dapat kajian surat Ad-Duha seperti ini? Ya pernah sekarang di sini. Kalian baca berulang-ulang setiap tarawih. Yang imam gak sadar. Yang makmum juga gak sadar. Semua melakukannya tanpa sadar. Padahal pesannya begitu luar biasa. Aku dapati kamu sebagai yatim, lalu aku melindungimu. Aku dapati kamu bingung, dolan, sesat. Lalu aku ngasih petunjuk kepadamu. Wa wajadaka dolan fahad. Hebat ya leluhur kita itu. Ngambil bahasa aja benar ya. Yang saya sampaikan tadi. Bahasa gambaran rasa. Bahasa itu gambaran kecerdasan. Gambaran peradaban yang sudah dicapai oleh leluhur kita. Luar biasa. Dan kita tidak pernah belajar etimologi. Tidak penasaran. Kenapa? Ada kata-kata dolan. Dolan-dolan. Jadi dolan-dolan apa? Sesat-sesatan. Pulang lagi gak ke rumah? Ya pulang. Dan biasanya kalau kalian dolan-dolan, kan senangnya kepada yang baru. Betul? Iya. Mau ke Jepang. Kan sebelumnya belum pernah ke Jepang. Dolan-dolan gak? Dolan-dolan. Balik lagi gak ke rumah? Balik lagi. Tenang aja. Ada pahada. Ada orang yang bisa ditanya. Ada tour guide yang bisa ditanya. Gak ngerti bahasa Jepang. Udah papa tawe. Betul gak? Bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Cuma yes, no, yes, no. Gak apa-apa. Balik pasti. Betul gak? Gak pulang juga pasti dideportasi. Makanya hidup itu sebetulnya gak apa-apa. Gak usah takut apa-apa. Gak usah takut. Takut itu adalah hayalan pikiran. Karena pikiran itu suka menciptakan sesuatu di imajinasi. Seolah-olah itu terjadi. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Saya sampaikan apresiasi pada Bapak Ibu. Yang mau mendengarkan kajian saya. Kajian yang sangat berbahaya ini. Karena kajian ini sangat berbahaya. Bahayanya apa? Membuat kalian jadi sadar. Itu bahayanya. Dan orang sadar jadi susah dikendalikan. Itu bahayanya. Dan orang yang tidak sadar seperti kerbau. Disuruh ini, suruh itu. Oleh konspirasi kekuasaan mau aja. Demi kepentingan siapapun orang bodoh bisa dimanfaatkan. Tapi orang yang sadar sebentar dulu. Tuh, kalau sadar. Makanya bahaya ngaji dengan saya. Jadi sadar. Bahaya apa tidak? Gak apa-apa Bapak Ibu jadi sadar. Gak apa-apa? Oke, saya tanya sekali lagi. Ya. Saya tanya sekali lagi. Kalau Bapak Ibu tidak tahu. Kemudian mencoba yang baru. Bagus gak? Yang takut tersesat, selamanya tersesat. Yang berani tersesat, tidak akan tersesat. Satu-satunya cara supaya kita tidak tersesat. Jalan-jalan. Keluar, jangan kurung batoken. Adat ka kurung kuiga, lawan. Paham sampai sini? Oke, lanjut kalau begitu. Nah. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Lalu dia memberikan kecukupan. Allah tuh gak mau kamu kekurangan. Gak mau. Gak mau. Allah ingin kalian berkecukupan, berkelimpahan. Maka dia mengatakan, aku Al-Ghani, aku maha kaya. Aku maha kaya. Kenapa kamu jadi kekurangan? Kamu telah menciptakan batasan dengan pikiran dan perasaanmu sendiri. Kenapa? Karena tidak sadar kalau di dalam diri kita ada Dia sang keberadaan, ada Dia sang kehadiran yang tak terbatas. Ingat, semua batasan-batasan itu adalah topeng. Semua batasan-batasan itu adalah ciptaan ego, ciptaan diri palsu.
Mau bisnis takut gagal. Itu ciptaan ego. Mau ngaji takut salah. Itu ciptaan ego. Padahal belum memulai. Lihat orang yang seperti itu. Gak maju-maju. Kurung batoken. Makanya saya mengusung peribahasa leluhur kita. Yang sangat keren itu. Saya ulang-ulang ya supaya mengerti. Fa'amal yatima fala takar. Sebab itu terhadap yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Terhadap siapa? Terhadap jiwamu, terhadap diri sejatimu, jangan berlaku sewenang-wenang. Perhatikan itu. Dia juga butuh nutrisi, dia butuh perhatian. Karena diri sejatimu bukan yang fisik. Diri sejatimu adalah yang di balik fisik itu. Semua berkah yang Allah berikan pada kita, nyaris semuanya untuk tubuh fisik. Hanya menghiasi tubuh fisik. Tetapi tidak ada sedikit pun untuk menghiasi tubuh batin kita yang abadi ini. Wa ammasaila fala tanhar. Dan terhadap yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Ini sering didangkalkan. Yang minta-minta itu pengemis. Saya bukan berarti tidak pernah memberi kepada mereka. Tetapi kalau mereka itu diberi terus-menerus, mereka juga tidak akan berubah. Jadi adat kakurungku iga. Terus menjadi orang yang senang tangannya di bawah. Dia tidak akan pernah berpikir bagaimana dia memberi. Dan kita juga jadi mencelakakan mereka. Tetapi dalam waktu yang singkat, darurat, emergensi, kita tolong mereka, yes. Tapi dalam waktu yang berkepanjangan, kita juga ikut berkontribusi memiskinkan mereka. Tapi yang minta-minta di sini, hadirin, tidak ada kaitannya dengan urusan jasman. Ini kaitannya dengan rohani. Saya mau nanya, apakah jiwa kita perlu sesuatu? Perlu. Apakah jiwa kita perlu nutrisi? Perlu. Jiwa kita itu hanya satu kebutuhannya. Dia hanya ingin mengenal Sang Maha Jiwa. Itu aja. Itu saja. Makanya untuk mengenal Sang Maha Jiwa, jika perlu kita minta-minta. Jika perlu kita mengemis pada siapa? Pada orang yang ahli. Maka di Quran dikatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah ahli, ingat jika kamu tidak tahu. Awas. Jangan diplesetkan kalimatnya. Banyak orang yang mengatakan, tanyalah ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Itu bohong terjemahannya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli, ingat kalau kamu tidak tahu. Kalau kamu ingin tahu, jangan tanya ahli ilmu. Tanya ahli, ingat. Buat apa ilmunya banyak kalau dia belum bisa ingat kepada Allahnya? Tanya ahli ingat. Ahli ingat itu disebut ulul albab. Ahli ingat itu disebut ahlul bait. Maka di Quran dikatakan ulul albab itu apa? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang sudah bisa ingat Allah berdiri, duduk, berbaring. Tidak ada yang dia ingat kecuali Allah. Wala zikrullahi akbar. Tidak ada yang lebih besar bagi dirinya kecuali mengingat Allah. Dan itu yang disebut dengan eling lan was podo. Itu ajaran leluhur kita yang sudah kita lupakan. Aneh. Malah mengingat jadi menyebut. Padahal alatnya sudah berbeda. Di Quran dikatakan, ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Wazkurullah kazikrikum aba'akum. Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Ingat gak sekarang sama orang tua? Orang tua siapa yang kamu ingat? Ya orang tuamu. Saya tidak bisa mengingat orang tuamu. Belum pernah ketemu.
Sekarang pertanyaan saya, kenapa kalian bisa mengingat bapak kalian sendiri? Karena kalian kenal, karena kalian pernah ketemu. Jelas sekali kita tidak mungkin bisa mengingat kalau kita belum bertemu. Sama kepada Allah juga, kita tidak mungkin bisa mengingatnya kalau kita belum menemuinya. Maka di Quran dikatakan, man kana yarjuliku Allah fa inna ajalallahul aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Kurang gimana? Ini jelas nggak pengajiannya? Masuk akal nggak? Ya, sekali-kali ngaji yang masuk akal ya. Sekali-kali ngaji pakai akal. Biar cerdas. Lanjut? Oke. Terhadap yang minta-minta, janganlah kau menghardiknya. Maka Rasulullah bersabda, menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh, itu suatu kezaliman. Menahan ilmu dari yang butuh, suatu kezaliman. Makanya, orang-orang yang sudah di tingkatan ulul albab, dia tahu siapa yang butuh, siapa yang tidak butuh. Kalau dia butuh, tidak boleh dihardik, harus dilayani. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Borobudur tuh, lihat di Borobudur. Rally pertama di Borobudur, ada yang minta-minta. Itu bukan cerita minta duit recehan. Itu adalah seorang pencari kebenaran. Seorang Bani Israel, orang yang berjalan menuju Tuhan, yang sedang meminta pada gurunya diajarkan tentang diri sejati. Pernah nggak Bapak Ibu minta-minta ilmu pada ahli ilmu, pada ahli zikri, kepada ahli ingat? Pernah? Ya. Pernah? Apa yang nggak Ibu Bapak minta selama ini? Bantuan? Pinjaman? Itu saja. Ini sudah masuk pada kelompok kurung batok. Gitu Makanya gak maju-maju. Belajar agama gak maju-maju. Belajar kesadaran gak maju-maju, gak sadar-sadar. Lalu lihat yang terakhir dari Quran surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Siapa yang boleh mensiarkan nikmat Tuhan? Siapa? Siapa? Yang sudah dapat dong. Yang sudah merasakan nikmatnya. Makanya di Quran jelas sekali yang dapat nikmat kan cuma 4 golongan, diulang-ulang sama saya. Yang pertama solihin, yang kedua syuhada, yang ketiga siddiqin, yang keempat para nabi. Cuma 4 yang dapat nikmat. Gak ada yang punya rumah baru, gak ada mobil baru, gak ada konglomerat, gak ada. Yang dapat nikmat cuma 4. Jadi nikmat sebenarnya adalah penyatuan dengan diri sejati. Menyatu dengan sumber awalnya kehidupan. Itu nikmat yang paling besar. Dan orang yang sudah sampai di tingkat ini, jangan diam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu syiarkan. Jadi, saya bicara sekarang ini dalam rangka mensyiarkan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada saya. Mau? Mau apa tidak? Dan nikmat itu tidak bisa dijelaskan. Nikmat itu harus dialami sendiri, langsung. Jadi jangan puas dengan penjelasan-penjelasan ini sebelum Bapak Ibu membuktikannya. Nah, ini ruang publik, ini adalah kajian umum, yang saya sampaikan adalah hal yang umum, buat umum. Makanya kalau ingin yang khusus, tentu saja harus mengikuti kajian yang lebih khusus. Oke, kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu, percaya nggak? Di semesta ini ada satu kekuatan. Saya sebut kekuatan ini adalah kekuatan buta. Percaya? Percaya? Oke. Saat manusia lahir, dulu saat itu kan keadaan kita tak berdaya. Setuju?
Tidak tahu apa-apa, bukan? Oke. Lalu manusia diberikan berbagai atribut oleh siapa? Oleh siapa? Oleh lingkungan, kan? Betul? Diberi nama atribut, bukan itu? Dan kita lupa sekarang. Dikiranya diri kita ya nama itu. Betul nggak? Betul apa tidak? Coba Agus. Gus. Cung tangan Agus. Dikiranya dia itu Agus. Padahal itu kan sekedar nama aja. Atribut yang diberikan oleh lingkungan. Kan sebetulnya itu. Agus itu bukan itu. Betul nggak? Bukan. Itu sekedar nama. Yang lucu, semua atribut yang diberikan oleh lingkungan itu diulang-ulang oleh lingkungan itu. Masuk alam bawah sadar. Sekalipun atribut itu adalah kebohongan, karena diulang-ulang, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Bayangkan ya, saat kita tidak berdaya, kita diberi atribut. Apa atribut itu? Macam-macam atribut yang melekat pada diri kita. Saya mau nanya, itu kekuatan buta bukan? Kekuatan buta. Apa wujudnya kekuatan buta itu? Paradigma orang tua. Coba, waktu kecil kita dilahirkan dari orang tua yang kurang sadar. Orang tua ceritanya yang negatif aja terus. Ketika bicara rumah, jangan mimpi. Kita ini kan orang miskin. Ketika bicara sawah, jangan mimpi. Gak mungkin kita punya sawah. Kita sudah ditakdirkan Allah hidup kita seperti ini. Ketika anak kita minta uang, cari uang itu susah, nah. Susah. Coba diulang-ulang kalimat itu. Paradigma itu masuk gak di otak kita? Masuk. Bisa gak kita melawannya? Coba perhatikan saya. Ini adalah cara topeng melekat dalam diri kita. Ini adalah cara diri palsu kita terbentuk. Lewat sejarah yang sangat panjang. Oke. Pikiran orang tua masuk gak? Masuk. Lewat mana pikiran orang tua masuk? Lewat kata-kata. Betul gak? Cari kerja tuh susah, nah. Hidup itu penuh perjuangan. Makanya anak-anaknya sekarang hidupnya penuh perjuangan. Harus kerja keras. Udah kerja keras juga gak dapat apa-apa. Betul apa tidak? Bahkan yang lucu, anak tidak pernah ditanya senangnya apa. Tetapi anak disuruh belajar yang dia tidak senang. Bahkan disuruh bekerja di tempat yang dia pun tidak senang. Lalu dia berpura-pura senang, berpura-pura sukses. Padahal gajinya cuma segitu-gitu aja. Dia tidak berkembang, dia bekerja di tempat yang orang tua mau. Padahal tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh anak. Ini pelan-pelan ngajinya. Supaya kalian nanti sadar, oh ternyata inilah saya hari ini. Saya yang bertopeng, bentukan lingkungan, bukan saya yang sebenarnya. Setelah itu kalian baru melepaskan topeng itu. Lanjut. Sistem kepercayaan ditanamkan. Ditanamkan sistem kepercayaan. Ditanamkan, betul? Kamu agamanya apa? Nabinya siapa? Tuhannya siapa? Semua ditanamkan. Nyaris tanpa ada sedikit pun ruang bagi kita untuk bertanya. Bahkan waktu anak kecil bertanya, Allah tuh yang mana? Allah tuh siapa? Langsung dibungkam. Shh. Betul? Masih begitu sama anak-anak, Bapak Ibu? Masuk sekolah, diajarkan juga berbagai macam pelajaran-pelajaran yang sudah ada di kurikulum. Nyaris kita tanpa berdaya. Semua skenario kehidupan kita sudah disediakan lingkungan. Itu yang membuat kita lupa jati diri kita. Karena semua sudah disediakan dalam lingkungan. Ada tradisi, ada budaya dan lain-lain.
Itu semua yang disebut dengan kekuatan buta yang telah membutakan kita nyaris tak berdaya. Setuju? Setuju? Ya, oke. Kenapa saya bicara ini? Dengarkan kajian saya, memutus siklus kehidupan. Saya sudah sampaikan di YouTube itu. Oke lah, kita diperlakukan begitu sama orang tua, yes. Tapi kita harus segera sadar, kita jangan kemudian didikan orang tua kita yang dulu karena ketidaktahuannya diwariskan terus-menerus kepada anak cucu kita. Harus diputus oleh kita dengan kesadaran. Semua kekuatan buta ini berhasil menyelewengkan niat semesta dengan kelahiran kita. Punten Bapak Ibu, apakah alam semesta Tuhan menciptakan kita punya tujuan? Apakah Tuhan menciptakan kita punya rencana? Apakah Tuhan menciptakan kita punya niat? Oke. Semua niat semesta dalam kelahiran kita itu diselewengkan oleh kekuatan buta ini. Nyaris tanpa daya kita mengikuti semua yang dicekokkan kepada kita. Bahkan dari kecil pakaian kita pun tidak bisa memilih. Yang perempuan pakaiannya harus begini, yang laki-laki pakaiannya harus begini. Bahkan tidak ada kemerdekaan. Betul? Apalagi pakaian pun dikait-kaitkan dengan kepercayaan. Tidak ada lagi kebebasan. Ketika melawan, apa yang terjadi? Dianggap salah? Dianggap sesat? Betul? Padahal kita ingin menjadi diri kita sendiri. Yang lucu-lucu, saya di sesi konsultasi banyak kedatangan tamu yang sakit. Gara-gara apa? Gara-gara mereka bekerja di tempat yang orang tua mau. Padahal anaknya tidak senang berada di tempat itu. Bayangkan, dia bekerja bertahun-tahun dengan gaji yang tidak cukup itu. Yang cicilannya kemana-mana. Yang kartu kreditnya nggak lunas-lunas. Dan dipaksa di situ. Sehingga dia bekerja sangat melelahkan. Dan sekarang banyak yang seperti itu. Oke. Bapak Ibu, sampai sini mengerti? Sulit manusia menjadi diri sendiri. Betul? Kenapa? Begitu kita lahir, sudah ada seperangkat dogma, paradigma yang siap mengatur kehidupan kita. Nyaris tanpa perlawanan. Betul? Dan kalau kita ikut apa yang diinginkan lingkungan, itu yang disebut dengan anak baik, penurut. Padahal kita direncanakan bukan untuk itu. Sulit menjadi diri sendiri. Selalu mengizinkan semua orang ikut campur dalam urusan kita. Anda harus begini. Anda harus seperti itu. Anda harus mengikuti cara ini, cara itu. Semua sudah ada. Apa yang terjadi? Kita kehilangan tanggung jawab sebagai pribadi. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Kita berpura-pura munafik. Bayangkan, mohon maaf saya jujur nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu waktu kecil disuruh sholat. Gak ngerti kan sholat itu buat apa? Betul gak? Sholat gak? Sholat. Di depan orang tua ya. Kenapa? Takut kan? Ya. Takut uang jajannya dikurangi? Betul gak? Ya. Disuruh menghafal itu, menghafal ini mau? Mau. Pernah nanya gak sama orang tua, kenapa harus hafal ini, hafal itu? Gak berani kan? Apalagi orang tuanya pemarah. Ikuti aja maunya orang tua. Bayangkan, secara perlahan kita sedang dibentuk untuk memiliki topeng. Dan kita sekarang sudah kehilangan diri yang asli kita. Nyaris tidak ada ruang gerak. Semua kita sudah terpenjara. Tidak bisa lagi mengabaikan orang lain yang ingin menjadikan kita sebagai sesuatu yang lain. Betul? Dari kecil aja kalian ditanya, ya, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi dokter, jadi insinyur,
Seolah-olah profesi di dunia cuma itu-itu aja. Jarang anak, kalau sudah besar saya ingin menjadi hamba Allah. Kalau saya sudah besar, saya ingin hidup bersama Allah. Kalau sudah besar, saya ingin hidup sesuai dengan panggilan jiwa saya datang ke sini. Gak ada. Semua jawabannya gitu-gitu aja. Betul? Bahkan orang tua menganggap, luar biasa. Ya. Kalau sudah besar nanti kamu jadi apa? Jadi pilot. Gak ada yang saya ingin yang punya maskapainya. Gak ada. Jadi apa kamu? Jadi dokter. Gak ada yang cita-citanya saya ingin yang punya rumah sakitnya, yang gaji dokternya. Gak ada. Semua sudah dibatasi oleh lingkungan. Padahal boleh gak? Boleh gak? Oh. Ada teman saya marah ketika anaknya, ya, jadi ada anaknya tinggi besar, lucu anaknya, kemudian bertamu di rumah teman saya. Saya lagi di situ. Ditanya tuh sama tamu itu, nak kamu ganteng banget. Kamu nanti pasti jadi pilot ya. Sembarangan kata teman saya itu. Ini yang punya maskapainya. Marah ya. Kenapa? Sembarangan kamu. Jangan masukkan di otak anak saya yang aneh-aneh gitu. Jadi kan kita mengira kalau kita, kamu ganteng nanti jadi pilot, dikiranya sudah benar gitu kan? Apa tidak pengen gitu yang punya pesawatnya? Betul nggak? Nah rupanya teman saya cita-citanya anak ini jadi yang punya pesawatnya, bukan pilotnya. Tapi ada yang masuk info ke situ, kan bahaya itu. Dan kita menganggap itu biasa-biasa saja. Padahal kita sedang membentuk orang lain di jalan yang direncanakan oleh kita, bukan direncanakan oleh semesta. Lingkungan di mana kita dilahirkan tidak memungkinkan untuk menjadi diri sendiri dengan wajah asli. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Ayo sekarang kita sendiri introspeksi. Ya, ada yang lahir kan anak kita, ada yang lahir kan cucu kita, betul? Coba, apakah kita memberikan ruang gerak kepada mereka? Memberikan? Nyaris tidak. Bahkan dari kecil sudah didogma, didoktrin. Ya, betul? Kepercayaannya apa, agamanya apa, bahkan bajunya apa, sesuai dengan orang tua, tidak pernah ditanya. Jadi lingkungan mengajarkan wajah palsu dan bertopeng, lalu menjadi pura-pura baik. Betul? Betul apa tidak omongan saya? Yuk, kita bicara secara saintifik ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Lalu kita ini masuk dalam pengkondisian. Kita ini sebetulnya sekarang bukan pohon yang asli. Kita ini sudah jadi pohon plastik. Pohon tiruan. Tiruan dari lingkungan. Pohon plastik tumbuh enggak? Mirip enggak? Mirip. Hidup enggak? Mati. Seperti itu kita hari ini. Enggak tumbuh. Mirip seperti pohon asli. Tapi enggak tumbuh. Ya. Kan kalau pohon yang asli itu daunnya bertambah banyak gitu kan. Betul enggak? Rantingnya bertambah panjang gitu. Kita enggak. Karena kita sudah menjadi pohon plastik bentukan lingkungan. Bahkan keyakinan pun enggak bisa dirubah-rubah. Harus seperti itu. Ketika dari dalam diri kita ada pertanyaan-pertanyaan yang menggugat, memberontak. Semua dibungkam oleh sistem yang ada. Dihadirkan guru-guru agama, guru-guru di sekolah yang semua membungkam kita. Tidak boleh bertanya itu, bertanya ini. Saya pernah merasakan. Setiap pertanyaan saya yang menggelitik dari dalam selalu saja dimentahkan oleh ayah saya. Padahal itu adalah keinginan tahuan. Kemerdekaan harusnya. Nyaris tidak merdeka. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu merasakan? Oke. Bisakah manusia kembali ke wajah aslinya? Bisa? Oke. Wajah asli hanya akan muncul lagi jika manusia mampu meniadakan dominasi masyarakat, dominasi orang tua, dominasi guru.
dan dominasi siapapun yang ada di lingkungan. Berani nggak? Berani? Berani? Kalau kalian nggak berani ya sudah, jadi pohon plastik aja. Buahnya juga pohon plastik. Ya. Kalau pohon apel buahnya tiga aja. Ya. Betul nggak? Ya gitu-gitu aja. Kurung batoken. Adat kakurungku iga. Lalu kita menjalani hidup sesuai dengan, hanya menjalani hidup sesuai dengan, ya. Kalau kita ingin menjadi manusia asli, maka kita harus menjalani hidup sesuai dengan hati nurani kita sebagai manusia. Harus menjalani hidup sesuai dengan rasul sejati yang ada di sini. Harus menjalani hidup sesuai dengan diri sejatinya kita. Menjalani hidup sesuai dengan Allah yang ada di dalam kolbu kita. Berani? Benar berani. Nih lihat saya semua. Saya untuk menjadi diri saya seperti yang hari ini. Perjuangannya luar biasa. Dianggap itu, dianggap ini. Bahkan oleh keluarga saya sendiri pada awalnya. Dan untuk membuktikan kebenaran itu memang perlu waktu yang panjang. Tapi karena saya mau keluar, saya tidak mau mengikuti kebanyakan orang. Apalagi itu tidak masuk akal. Saya bertanya yang sederhana aja sama orang tua saya. Pak, Baitullah tuh di mana? Bapak saya bilang, ya di Mekah nak. Di Mekah. Yang Ka'bah itu Pak? Iya. Berarti Allah ada di sana? Enggak. Allah bersama kita. Lah bingung kan saya. Betul nggak? Bapak saya bilang Baitullah rumah Allah. Rumah Allah ada di Mekah. Tapi bapak saya juga tidak berani menyangkal firman Tuhan. Karena Tuhan bilang wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Saya tidak menemukan satu ayat pun di Quran yang menyatakan Allah ngasih alamat sama kita, aku tinggal di Ka'bah. Gak ada. Tapi Allah ngasih alamatnya, aku bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi leher. Konflik kan bagi saya? Konflik kan? Gitu. Kata Allahnya dekat, tapi rumahnya jauh. Tapi setelah saya dewasa, baru saya tahu, oh yang di Mekah itu simbolnya. Yang dalam diri kita, itu yang sebenarnya. Sehingga saya bisa menerima kan? Kalau orang pergi ke sana itu berarti membaca simbol. Simbol untuk perjalanan ke dalam diri. Makanya di sana ya ada Hajar Aswad, ada pintu Ka'bah, ada Multajam, ada Makom Ibrahim, ada Hijir Ismail, ada Rukun Yaman. Itu simbol-simbol yang harus dibaca. Untuk apa? Untuk dilarapkan. Untuk bisa tahu yang sebenarnya. Karena simbol itu bukan yang sebenarnya. Jadi ibadah haji ke sana perlu. Tanya sama mereka yang tahu ilmunya. Supaya pulang dari sana ada kerjaan lagi. Untuk meniti ke dalam diri. Kan yang sebenarnya di sini. Makanya agama itu ada syariat, ada hakikat. Jangan anti syariat. Tetapi harus mengerti syariat. Supaya mengerti hakikat. Paham maksud saya? Gitu. Enak kan kalau ngerti semuanya? Oke. Sekali lagi. Bisakah kita kembali ke wajah asli kita? Bisa. Apa katanya? 1. Mulai sekarang kita hilangkan dominasi masyarakat, orang tua, guru, siapapun yang telah mencengkram kita sampai kita tidak berdaya. Yang telah menciptakan kita bertopeng kayak hari ini. Yang kedua, ikuti hati nurani. Ikuti Rasul sejati. Ikuti diri sejati kita. Ikuti Allah yang ada di dalam kolbu kita. Karena Allah sendiri yang mengatakan kolbul mukmin baitullah. Baitullah yang sebenarnya adalah kolbunya orang yang beriman. Jujur Bapak Ibu. Sering gak Bapak Ibu mendengarkan suara kebenaran dalam diri? Sering? Sering? Hah? Kan sebetulnya Allah tuh bicara. Cuma tidak lewat kata-kata.
Tapi kita tidak mau mendengarnya. Kenapa? Sudah adat kakurungku iga. Takut melawan lingkungan. Karena lingkungan sudah ngasih topeng dan atribut seperti yang kita miliki saat ini. Saya suka tanya sama bapak saya, kalau bapak saya diundang marhabaan. Saya cuma nanya gini, Pak, kan yang lahir itu Maimunah. Tapi yang bapak ucapan selamat datang Tuan Husain. Marhaban jadal Husaini. Gak Maimunah. Kan yang lahir Maimunah. Bapak saya bingung gitu. Sulit mengganti Jadal Husaini dengan Jadal Maimunah. Ya? Apalagi yang lahir Aurel ya? Sudah begitu patronnya. Gak boleh diubah. Ketika otak kita yang cerdas ini mulai kritis, malah dianggap salah. Sadar nggak kalian? Kan yang lahir itu Gabriel, Aurel, Nabila. Tapi yang diselamatkan datangkan Tuan Husain. Pantesan anak-anakmu tidak merasa hadir di dunia ini. Nggak pernah diucapkan selamat datang. Betul nggak? Yang hadir Maman. Kan harusnya marhaban Jadal Maman, kan gitu. Sulaiman, betul nggak? Iya, kan Maman merasa diaku. Nah yang gitu aja nyaris tanpa ada daya kritis, betul nggak? Karena sudah begitu beratnya kita melawan topeng-topeng yang ditanamkan pada diri kita. Jadi salah satu masalah yang harus dihadapi setiap manusia yang lahir ke dunia ini adalah tempat ia dilahirkan. Setuju? Setuju? Nah sekarang tugas kalian adalah bagaimana menciptakan anak-anak kita datang ke dunia tidak bermasalah. Berani gak memberikan kemerdekaan pada anak-anak kita? Berani? Profiling dulu. Tipe otaknya apa? Cara berpikirnya bagaimana? Kesenangannya apa? Senangnya main bola, tata jongan tileletik, main bola. Kalian paksa jadi ahli matematika, stres. Betul nggak? Iya. Dari kecil tinju-tinju aja. Bapaknya ahli fisika, anaknya harus jadi ahli fisika, stres. Semua dibentuk oleh orang tuanya seperti yang orang tua mau. Bahkan orang tua itu ikut campur urusan pendidikan, ikut campur urusan pekerjaan, ikut campur urusan jodoh. Orang tua macam apa? Saya pengen nyubit sama kalian itu. Kata Allah sok tahu loh. Makanya anak ini adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Bukan menjadi seperti yang kamu mau. Tidak sadar bahwa sekarang anak-anak di kedewasaannya sudah bertopeng menjadi diri palsu buatan kita sendiri. Keberadaan manusia dan niat dunia tidak sejalan. Setuju? Jadi kenapa orang sekarang banyak yang salah tempat? Karena Pak, keberadaan dia di dunia ini tidak sesuai dengan niat dunia. Tidak sesuai dengan niat Allah, niat semesta. Padahal Allah bilang di Quran, "Wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Aku adalah arsitek agung. Aku yang menciptakan anak-anak kalian. Karena anak-anak kalian adalah anak-anakku. Dan mereka lahir ke dunia ini untuk menjadi kepanjangan tanganku. Menjalankan visi dan misiku. Bukan untuk menjalankan rencana-rencanamu. Sadar nggak? Sadar? Ketika anak hafal ini, hafal itu, kasih tepuk tangan, hebat kamu, luar biasa, anak soleh. Sebentar. Soleh kata siapa? Soleh karena dia menuruti kamu?
Padahal yang kamu cekokkan pada anak itu adalah topeng-topeng, membuat dia menjadi diri palsu. Dunia ingin manusia menjadi budak untuk digunakan oleh mereka yang berkuasa. Lihat semuanya sekarang. Orang tua hari ini merasa dia paling berkuasa pada anaknya. Dan ketika dia bentuk anaknya seperti yang dia mau, bukankah anak-anak itu menjadi budak? Betul? Betul? Pada dasarnya manusia ingin menjadi dirinya sendiri. Ulangi lagi. Pada dasarnya manusia ingin menjadi dirinya sendiri. Dunia tidak mengizinkan siapapun menjadi seperti apa yang seharusnya. Jadi pada dasarnya setiap manusia ingin menjadi dirinya sendiri. Makanya Bapak Ibu sekarang dagang gak maju-maju. Dan gak senang Bapak Ibu teh dagang kapaksa. Dan dititah ku batur. Betul gak? Jadi PNS males-malesan. Gak sungguh-sungguh. Karena jadi PNS pun diinginkan orang tua. Biar dapat pensiun. Gak sungguh-sungguh. Makanya kerja ikhlas itu hanya akan terjadi apabila kita bekerja di tempat yang kita suka. Bapak Ibu, pernah lihat anak kita mus-mus ke dapur, motong-motong bawang, motong-motong apa. Anak saya ini ternyata sukanya di dapur, sukanya masak. Kayaknya jadi pengusaha catering nanti. Pernah nggak begitu? Enggak. Malah awas. Ya, awas. Itu nanti kena pisau. Nanti jangan ke dapur lagi. Padahal dia dari kecil sudah kelihatan minatnya tuh dapur. Kalau lihat dapur tuh happy. Orang tuanya sudah punya skenario buat anak ini. Nanti jadi ahli ini, jadi ahli itu. Yang berbeda dengan bakat yang dibawa oleh anak ini. Ada nggak yang gitu di sini? Ada apa banyak? Nah gitu. Sekalian saya buka. Akhirnya apa? Manusia ini jadi komoditas. Dunia mencoba untuk membentuk setiap orang menjadi komoditas. Berguna, efisien, taat. Yang penting tidak memberontak. Makanya ketika anak memberontak, padahal dia sesuai dengan hati nuraninya, orang tuanya menganggap itu anak nakal. Betul? Mike Tyson itu tidak akan menjadi petinju hebat kalau dia tidak di jalan. Kan dia itu tukang pukul di Brooklyn. Sebelum dia bertemu dengan Cus D'Amato, kan tukang pukul di jalan. Ya, kalau saat itu sama orang tuanya dikerangkeng di rumah, tidak hidup di jalanan, mungkin tidak akan menjadi Mike Tyson yang dikenal di dunia saat ini. Dan dia kalau tinju itu senang. Dia melakukan yang dia senang. Lionel Messi juga mungkin kalau dikerangkeng di rumahnya suruh belajar aljabar, gak akan jadi Lionel Messi yang kita kenal hari ini. Cristiano Ronaldo juga begitu mungkin ya. Kalau dikerangkeng di rumahnya harus seperti yang bapaknya mau. Dan ternyata dia melawan keinginan bapaknya. Dia pergi ke kota sendiri pada saat masih kecil. Dan ternyata menjadi seorang pemain bola yang hebat. Nah, kenapa Bapak Ibu tidak hebat? Tahu sekarang? Tahu? Apa? Karena kalian itu ngikutin apa maunya orang. Tidak ada perlawanan sama sekali. Tidak percaya sama bakat yang dimiliki. Tidak percaya diri. Takut melawan. Apalagi udah pakai. Tidak taat sama orang tua. Durhaka. Begitu. Di Padang tuh ada Malin Kundang. Di Sumatera Barat. Malin Kundang itu dikutuk sama siapa? Siapa?
Siapanya? Ibunya. Kalian bela siapa? Bela ibunya atau bela Malin Kundang? Bela siapa? Bela Malin Kundang. Kenapa? Kan Malin Kundang tuh anak, sedang dalam pertumbuhan. Ibu macam apa mengutuk anak? Itu karena ibunya mungkin punya pandangan, anak ini harus sesuai dengan dia mau. Suka kalian mengutuk anak? Ibu macam apa? Jadi perlu direnungkan lagi. Walaupun itu dianggap mitos, tapi perlu direnungkan lagi. Wah, itu anak durhaka. Tar dulu. Setiap anak punya perjalanan sendiri. Bahkan harus melakukan kesalahan untuk tahu yang benar. Mungkin. Karena kadang-kadang yang melahirkan kebenaran adalah kesalahan. Ketika anak pakai sepatu terbalik, antep. Biar jatuh. Gitu nggak Bapak Ibu? Langsung dirampas haknya sama ibu. Itu terbalik nak. Harusnya begini. Antep. Harusnya begitu. Biar pagojod heula atas sepatuna. Pagojod. Apa ya pagojod itu bahasa Indonesianya? Itu karena rasa. Bahasa itu rasa ya. Jadi kadang-kadang saya suka keluar rasa itu. Ya. Dunia terus mencoba agar manusia tidak pernah menyatakan dirinya. Tidak pernah menyatakan individualitas dirinya. Tetapi selalu menjadi tunduk. Hampir seperti robot. Dan kalau anak-anak ini datang ke dunia seperti yang dunia mau, itu yang disebut dengan anak baik. Kita harus kembali mereview itu. Kita telah membangun mereka menjadi manusia palsu. Dunia tidak ingin manusia menjadi manusia. Ia mengharapkan manusia menjadi mesin yang efisien. Makanya mohon maaf. Ya, sekarang perhatikan. Pencipta gadget ini tentu saja ingin agar yang dia ciptakan dipakai sebanyak-banyaknya di seluruh dunia, bukan? Sampai anak kecil pun menggunakan itu walaupun mereka sebetulnya belum pas. Makanya sekarang di negara-negara maju baru sadar betapa bahayanya menggunakan ini tanpa batas waktu. Baru sadar sekarang semuanya. Dan orang tua tidak mau repot lagi. Ketika anak nangis, kasih tontonan. Anak rewel, kasih tontonan. Dikasih cara-cara yang instan. Ibu saya anaknya 11. Dan saya tidak pernah melihat ibu saya berkeluh kesah dengan anak yang 11. 2 tahun sekali melahirkan. Saya sempat marah waktu itu. Karena gak jadi anak bungsu. Tapi saya tidak pernah melihat keluhan. Melahirkan tidak di rumah sakit. Di kamar. Nih hasil melahirkan di kamar. Pakai hinis. Pakai sembilu. Ya. Jadi saya ingat itu ya. Kalau adik saya melahirkan ya. Itu dukun kampung itu cari bambu yang kering. Kemudian itu. Gak ada pisau. Dipotong. Makanya saya kalau saya lihat itu ya. Pusar saya itu. Gak bagus. Ya memang hasil sembilu ya itu. Ya. Tapi itulah adanya. Tetapi itulah alamiah, semua alamiah. Dan saya sangat kagum sama ayah ibu saya. Yang tidak pernah turut campur pada keinginan-keinginan anak-anaknya. Walaupun ada sedikit karena dari lingkungan ya. Ya paksaan-paksaan itu. Saya dulu hidup di daerah perkebunan. Dan semua teman-teman saya kalau lulus SD pasti melamar ke perkebunan teh. Ya jadi tukang pupuk, jadi tukang ambil teh, itu. Dan waktu saya sama bapak disuruh sekolah di SPMA, kata bapak saya, kamu di SPMA biar nanti jadi mandor. Enggak pak. Bapak saya tidak memaksa. Saya mau SMA pak, saya mau ke perguruan tinggi. Enggak,
nggak SPMA. Saya nggak mau Pak hidup di sini. Kan Bapak juga kekurangan. Jadi saya udah ada protes-protes yang semacam itu. Jadi saya tidak mau lingkungan mendikte saya saat itu. Dan mungkin kalau saat itu saya mengizinkan saya didikte oleh lingkungan, saya juga tidak ada di sini. Mungkin saya ada di Garut, di Neglasari, tukang ngambil teh. Bukan itu jelek, bukan. Tapi kan itu pilihan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ya, oke. Jadi masalahnya apa? Ini. Kita pernah jadi anak kan? Dan kita pun sekarang melahirkan anak-anak kan? Melahirkan cucu-cucu. Ketika manusia yang lahir di sini menjadi sebuah mesin, ini adalah penghinaan. Ini adalah degradasi, merampas harga diri dan martabat manusia dan menghancurkan manusia sebagai wujud spiritual. Bapak Ibu harus sadar, yang namanya manusia itu aslinya bukan makhluk bumi. Aslinya kita ini adalah makhluk spiritual. Aslinya kita ini tanpa batas. Dan kenapa di sini kita menjadi terbatas? Semua batasan-batasan yang diciptakan oleh kita di sini itu warisan dari lingkungan tempat kita dilahirkan. Bapak Ibu, ada nggak yang berpikir dari kecil ingin keliling dunia? Ada? Ada? Coba acungkan tangan. Ada? Di mana Bapak tinggal? Cimahi. Bapak Ibu pernah keliling dunia? Tidak. Tapi pengen keliling dunia? Oke. Sudah keliling dunia? Sudah? Kemana aja? Belum? Nah, bagus tadi acungkan tangan ya. Orang tuanya belum pernah keliling dunia dan tidak pernah membawa kita keliling dunia. Saya sejak dari kecil, kalau ngambil kayu bakar itu selalu berpikir kalau saya ada di pesawat. Kalau ada pesawat lewat itu, saya imajinasikan yang kuat sambil tidur-tiduran saya ada di situ. Dan ternyata betul-betul ketika besar saya ada di situ. Dan saya bisa pergi kemanapun saya mau. Padahal ibu bapak saya belum pernah pergi kemana-mana. Nah kalau saya mengizinkan semua dogma dari keluarga, kamu jangan mimpi, ya boro-boro keliling dunia, ya dulu waktu kecil, ya diajak ke Garut kota aja saya belum pernah. Jadi kalau dibelikan baju lebaran itu, ya diwang-wang istilahnya sama ibu saya, ya pokoknya. Ya kalau cukup alhamdulillah, nggak cukup juga alhamdulillah. Makanya pernah itu baju lebaran ya nggak cukup. Ya itu karena nggak pernah dibawa. Karena ongkos buat ke sana kan terlalu besar bagi ibu saya saat itu. Tapi kalau kita mau keluar dari cengkraman itu, kita tidak mau menerima kondisi itu dan kita merekondisi yang berbeda. Kita bisa keluar kok dari situ. Sama. Dalam dimensi keyakinan pun seperti itu. Jadi masalah setiap anak apa sebetulnya? Masalah setiap anak adalah harus mengikuti tujuan dari masyarakat, tujuan dari orang tua, tujuan dari keluarga, sistem pendidikan, bangsa, termasuk juga agama. Anak-anak yang lahir di Finlandia, yang lahir di negara yang orang tuanya sudah bahagia dan membebaskan anak-anaknya, ternyata anak-anaknya juga jadi bahagia seperti orang tuanya. Saya mempelajari karakter orang-orang yang hidup di negara yang bahagia di dunia. Norwegia, Finlandia, Islandia. Saya pernah ke Iceland, mempelajari tentang karakter orang di sana. Ternyata ya, orang-orang di sana itu membebaskan anaknya. Tidak memberikan doktrin yang tidak penting kepada anak-anaknya. Dan itu yang membuat anak-anaknya jadi bahagia. Sehingga potensi anaknya itu muncul maksimum ke permukaan. Beda ya dengan di kita ya. Dan kitalah sebetulnya yang telah menjadikan anak kita terbatas segalanya. Nah semoga ini disadari oleh kita semua. Ya, apa akibatnya? Anak mulai menjadi defensif.
hanya karena takut, karena ia harus menghadapi kekuatan yang luar biasa, dan dia begitu kecil dan begitu rapuh, begitu tak berdaya, dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Sehingga anak-anak sekarang menjadi defensif. Bahkan anak-anak banyak yang mengurung diri akhirnya. Apa? Karena apa? Sama sekali tidak beri kebebasan untuk mengekspresikan segalanya. Termasuk ketika anak bicara. Maaf ya, banyak orang tua ketika anak bicara di-cut. Seolah-olah orang tuanya yang paling benar. Bayangkan, saya ngajar 34 tahun di universitas. Sebelum saya akhirnya menarik diri keluar. Saya baru keluar bulan November kemarin, tahun 2024. Saya melihat ya, anak-anak sekarang ini mahasiswa semakin diam. Beda dengan mahasiswa yang dulu. Masih ada tanya gitu ya. Diam semuanya. Jadi dosen itu hanya searah aja. Bahkan dipancing-pancing gitu dengan masalah, nyaris tidak ada pertanyaan. Saya lihat makin ke sini anak-anak kita itu makin kehilangan daya kritisnya. Yang luar biasa. Kalau mereka dikasih pertanyaan, pasti dia cari HP. Bukan mikir. Dikasih pertanyaan itu cari HP, pasti dia googling. Dan dia percaya apapun yang dikatakan Google, seolah-olah itu kebenaran. Nyaris tidak ada keinginan untuk berpikir, membuat rumusan jawaban atas pertanyaan itu sendiri. Gak ada. Makanya lulusan perguruan tinggi, IPK-nya mau berapa, hasilnya tidak siap untuk bekerja dimanapun. Kenapa? Yang dibutuhkan dunia kerja bukan keterampilan mengingat, tetapi keterampilan memahami, keterampilan menganalisis, keterampilan mengevaluasi, dan keterampilan mensintesa pengetahuan. Dan nyaris tidak ada itu. Di semua tingkatan pendidikan sama. Daya kritis, daya kreatif sudah hilang. Dan itu dibentuk secara pelan-pelan. Topeng itu oleh masyarakat. Jadi, ya, niat mereka adalah baik, tetapi menghilangkan kesadaran mereka. Dan mereka akhirnya cepat tertidur. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ngatur-ngatur anak, pasti katakan niat orang tua baik. Betul? Tetapi dampaknya apa? Membuat anak kita cepat tertidur. Lelap. Nyaris tidak pernah sadar. Atas dasar apa? Atas dasar cinta. Jadi anak-anak tidak tahu bahwa mereka menjadi boneka di tangan kekuatan buta yang disebut masyarakat. Di mana masyarakat? Termasuk kita di dalamnya. Jadi inilah dilema manusia yang lahir ke dunia. Manusia itu menghadapi dilema. Dia harus melawan orang-orang yang ia cintai. Dan dia berpikir mereka mencintainya juga. Kan semua orang tua kalau ngatur anak atas dasar cinta. Demi anak bukan? Betul nggak? Tetapi aneh ya. Bahwa orang-orang yang mencintainya tidak mencintainya dalam keadaannya. Jadi semua orang tua yang mengatakan mencintai anak dan mengatur-ngaturnya sedemikian kerasnya, sebetulnya dia tidak mencintainya. Tetapi semua tidak sadar. Mereka mengatakan kepadanya, kami akan mencintaimu, tetapi hanya jika kamu mengikuti cara kita mengikuti. Jika kamu mengikuti agama yang kami ikuti. Jika kamu menjadi taat seperti kita patuh. Betul nggak Bapak Ibu? Kita mencintai anak hanya jika. Betul? Hanya jika anak mengikuti cara kita. Hanya jika anak mengikuti agama kita. Hanya jika anak taat dan patuh kepada kita. Betul nggak Bapak Ibu? Pernah nggak ada di ruangan ini yang menawarkan pada anak, nah kamu mau mengambil agama apa? Pernah nggak? Luar biasa ya.
Jadi menjadi diri sendiri itu sangat menakutkan. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu sekarang sudah dibentuk oleh lingkungan menjadi seperti ini. Dan sekarang di usia seperti ini ingin menjadi diri sendiri. Takut? Saya kira Bapak Ibu takut. Kenapa? Menjadi diri sendiri menciptakan ketakutan besar. Kenapa? Harus melawan kekuatan besar yang sedang mencengkram kita. Bapak Ibu pasti takut berbeda. Walaupun dorongan dari dalam sangat kuat. Bapak Ibu, seluruh anak ingin menegaskan potensi yang dimilikinya. Dia ingin menjadi dirinya sendiri. Karena selain bahwa ia tidak bisa melihat makna dalam kehidupan. Menjadi orang lain tidak akan pernah bahagia. Menjadi orang lain tidak pernah gembira. Menjadi orang lain tidak pernah puas. Dia tidak akan pernah merasa nyaman. Ia akan selalu dalam perpecahan. Bagian paling intrinsik dari keberadaannya akan selalu merasa lapar, haus, tidak terpenuhi, tidak lengkap. Makanya semua orang selalu mengejar kesempurnaan. Padahal ketidaksempurnaan yang kita rasakan saat ini, itulah kesempurnaan yang sebenarnya. Bapak Ibu, saya mau nanya. Ingin gak anak-anaknya bahagia? Tapi mungkin gak bahagia itu tercapai kalau anak hidup dalam tekanan? Mungkin? Mungkin gak kebahagiaan tercapai kalau anak melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak suka? Mungkin? Sederhana aja lah ibu bapak. Jujur ya, jujur. Ibu bapak kalau sholat itu panggilan jiwa karena merasakan nikmatnya sholat atau karena takut dibilang gak soleh gitu? Jujur, coba jujur. Makanya kita tidak berusaha untuk mencari, sholatnya Nabi seperti apa ya? Kenapa Nabi itu sholatnya bisa lama ya? Gimana rasanya sholat ketika Nabi sholat? Gak ada yang nyari. Yang penting sudah gugur kewajiban dan lingkungan mengatakan saya soleh. Walaupun kita sendiri terpaksa sebenarnya melakukan itu. Bahkan tidak suka melakukan itu. Dan tidak berusaha untuk mencari yang sebenar. Betul nggak Bapak Ibu? Betul apa tidak? Jadi untuk menjadi diri sendiri manusia harus menghadapi pasukan yang terlalu besar dan penuh resiko. Akibatnya setiap manusia perlahan-lahan mulai belajar untuk membela diri, untuk melindungi dirinya sendiri. Yang penting selamat, walaupun tidak merdeka, walaupun tertindas. Bapak Ibu sedang bepergian, ada acara mampir di rest area, harus sholat. Kan sebetulnya nggak mau sholat kan? Iya kan? Kenapa sih kalian diam aja? Iya kan? Cuman karena orang lain sholat, masa saya di mobil nggak sholat? Malu dong saya. Padahal yang pada sholat juga bukan karena merasakan nikmatnya sholat. Bukan. Karena takut aja dibilang kalau nggak sholat kan nanti gimana ya? Gitu. Lalu tidak mencari ilmu gimana caranya supaya saya bisa sholat yang ada rasanya. Saya tertarik untuk sholat. Tidak cari ilmunya. Maaf ya maaf. Dengan cara seperti itu Bapak Ibu sholat padahal nggak mau. Betul nggak? Hasilnya apa? Hasilnya hanya puas karena sudah sama dengan orang lain. Betul nggak? Tidak ada kesadaran yang dibangun. Makanya sholatnya juga tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Benar nggak? Iya saya bicara fakta aja. Manusia mulai menutup semua pintu keberadaannya. Ya, itulah yang terjadi. Karena takut pasukan besar, manusia mulai menutup kepada siapapun. Ia hanya berpura-pura. Yuk, mau sampai kapan berpura-pura? Karena takut pasukan besar, manusia mulai menjadi aktor. Tahu aktor? Tahu aktor? Siapa aktor? Ya, pinter acting. Yang penting dibilang orang lain soleh.
Karena takut pasukan besar, manusia bertindak sesuai dengan perintah yang diberikan kepadanya. Walaupun dia pun tidak mengerti perintah itu. Saat keraguan muncul dalam dirinya, bahkan ia memerangi keraguan itu. Misalnya, Bapak Ibu ada keraguan di dalam. Kenapa ya? Kok sholat saya begini-begini aja? Katanya sholat harus mengingat Allah. Padahal sepanjang sholat saya tidak bisa mengingat Allah. Saya hanya sibuk mengingat diri saya sendiri. Ada nggak keraguan itu? Tapi ketika keraguan itu muncul, bahkan diperangi, bukan diikuti. Wah, kalau begitu saya harus cari ilmunya ya, supaya saya bisa sholat yang benar. Sehingga saya bisa sholat mengingat Allah. Berarti saya harus tahu dan kenal kepada Allah. Nabi Muhammad aja Isra Mi'raj dulu baru sholat. Berarti saya harus tahu apa sih hakikat Isra Mi'raj. Supaya saya kenal jati diri saya. Gitu apa tidak? Enggak. Malah justru kebangkitan ini diperangi oleh kita sendiri. Betul Pak? Betul Bu? Oke. Saat ingin menegaskan, malah kita menekannya. Saat ini menegaskan, bahkan kita menekannya. Saat kecerdasannya berkata, ini tidak benar. Apa yang kau lakukan? Dia menjatuhkan diri menjadi tidak cerdas. Manusia memilih lebih aman untuk menjadi terbelakang. Lebih aman menjadi tidak cerdas. Makanya kita menjatuhkan diri menjadi tidak cerdas demi untuk lingkungan. Walaupun dari dalam sebetulnya kecerdasan sudah mulai muncul. Bahkan kita menjatuhkan diri untuk menjadi tidak cerdas demi untuk memuaskan lingkungan. Jadi Bapak Ibu, semakin jelas topengnya? Semakin jelas atau semakin tidak jelas? Makin jelas. Coba dipegang topengnya. Udah keraba enggak sekarang? Nah, ternyata kita memiliki kecerdasan yang melampaui pikiran. Sadari bahwa di dalam diri kita terdapat suatu kecerdasan yang jauh melampaui pikiran. Dan pikiran hanyalah sebuah aspek yang sangat kecil dari kecerdasan itu. Keindahan, kasih, kreativitas, sukacita, damai hanya akan timbul melalui kecerdasan yang melampaui pikiran itu. Tapi sayang, kecerdasan yang melampaui pikiran ini sudah dibunuh oleh topeng ego yang dibangun oleh kita bersama-sama dengan lingkungan karena kita mengizinkannya. Ya. Ketika kita sudah mulai menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran, maka kita telah mengawali kebebasan dan sekaligus telah mengaktifkan kesadaran yang lebih tinggi itu. Dan kesadaran itu tidak usah dicari karena sekarang sedang menunggu kita untuk diaktifkan saja. Ada bersama kita di sini saat ini sekarang. Bagaimana caranya? Sadari bahwa kita bukanlah si pemikir. Kita adalah pemerhati bagi si pemikir. Ingat ya. Jadi diri kita yang sebenarnya bukan si pemikir. Tapi pemerhati bagi si pemikir. Nah kalau kita bisa keluar ketika pikiran kita kacau. Keluar. Itu bukan saya. Ketika kita keluar tidak ikut larut dalam pikiran kita sendiri. Saat itu kita menjadi tenang. Tapi yang terjadi saat pikiran kita kacau, malah kita masuk larut. Harusnya ketika kita terombang-ambing oleh arus sungai, keluar ke pinggir sungai, mengamati sungai itu, maka kita tidak akan terbawa oleh arus. Itulah yang membuat diri kita terus-menerus menjadi diri palsu. Ada satu kehidupan yang bersifat kekal dan maha hadir. Itu yang disebut dengan keberadaan. Makanya Quran surat Al-Fatihah ayat pertama. Allah mengatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu adalah keberadaan. Rob itu adalah kehadiran. Kata keberadaan merupakan konsep yang terbuka. Kata keberadaan tidak menurunkan derajat dari yang tidak bisa dilihat. Dari yang tidak terbatas menjadi sesuatu yang terbatas. Makanya karena susah menyebutnya, sebut saja keberadaan. Nah, tugas kita saat ini Bapak Ibu, dari being menuju experience of being. Gimana caranya?
Kita tahu nggak? Ada sesuatu dalam tubuh kita yang mengendalikan diri kita. Walaupun itu tidak terlihat. Tahu? Oke. Kenapa Bapak Ibu bisa melihat saya sekarang? Karena ada daya itu. Kenapa Bapak Ibu bisa mendengar saya sekarang? Karena ada daya itu. Coba angkat tangannya semua. Kenapa bisa mengangkat tangan? Karena ada daya itu. Itulah keberadaan. Itulah sang kehadiran. Itulah diri sejati kita. Tapi kita tidak berusaha untuk mengenal itu. Kita lebih suka sibuk dengan pikiran kita sendiri. Nah, keberadaan itulah sumbernya kesadaran. Keberadaan itulah sumbernya kesadaran yang tertinggi pada setiap diri kita. Mengapa saya menggunakan kata keberadaan? Karena kita tidak mungkin menciptakan gambaran mental tentang ini. Tak seorang pun bisa menuntut memiliki keberadaan secara eksklusif. Keberadaan itu adalah kehadiran kita sendiri. Sesuatu yang bisa segera didapatkan, seperti halnya merasakan kehadiran kita sendiri. Dengan demikian, kalau kita sekarang hadir di sini saat ini sekarang, merasakan keberadaan itu, kita sudah mengalami experience of being. Itulah yang akan membawa kita kepada kesadaran. Itu. Dan sekarang kita akan praktek untuk itu. Silakan alat komunikasinya dilepaskan dulu. Duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Ya, tangan izinkan untuk rileks. Silakan kalau mau bersila. Cari tempat yang rada nyaman sedikit. Mau zigzag juga nggak apa-apa. Supaya tidak berdesak-desakan. Yuk sekarang tangannya rileks. Simpan di mana saja boleh. Tidak ada aturan. Lalu tegakkan badannya. Tegakkan punggungnya. Tegakkan pinggangnya. Lalu perlahan tutup matanya yang lembut. Lalu tutup mulutnya yang lembut. Dengarkan kata-kata saya. Sekarang Bapak Ibu akan saya ajak untuk mengalami pembebasan sejati. Membebaskan diri dari pikiran kita sendiri. Bapak Ibu sekarang sedang berada di ruang kosong. Ruang kosong ini tidak benar-benar kosong. Karena ruang kosong ini adalah tempat di mana semua makhluk hidup mengambil kehidupan. Sadari bahwa Bapak Ibu sekarang sedang mengambil kehidupan di ruang kosong ini lewat nafas. Bapak Ibu mungkin masih hidup tidak makan 3 hari. Bapak Ibu masih hidup tidak minum 3 hari. Tetapi Bapak Ibu tidak akan mungkin hidup kalau tidak bernafas. Kita lupa bahwa sesungguhnya sumber energi kita yang sebenarnya ada tersedia di ruang kosong ini. Dan kita terus-menerus mengambil energi itu lewat nafas kita, lewat ruang kosong ini. Sekarang fokuskan semua kesadaran pada nafas. Fokuskan pikiran pada ujung batang hidung tempat keluar masuknya nafas. Dengarkan kata-kata saya. Nafas itu tidak bisa ditahan masuknya. Nafas itu juga tidak bisa ditahan lama-lama ketika tinggal dalam tubuh kita. Nafas juga tidak bisa ditahan ketika dia ingin keluar dari tubuh kita. Seperti itu kehidupan. Nafas masuk, lalu tinggal beberapa saat, dan kemudian nafas pergi ke ruang kehidupan kembali. Ketika kehidupan masih diizinkan bersama kita, maka nafas itu akan masuk lagi, tinggal lagi dan keluar lagi. Terus seperti itu. Seharusnya seperti itu hidup kita. Apapun yang datang dalam kehidupan kita, terima seperti kita mengizinkan napas masuk. Ketika yang datang sudah ada di tangan kita, di genggaman kita, jangan lama-lama kita cengkram. Seperti napas yang tinggal beberapa saat saja di tubuh kita.
Ketika yang disebut kita milik kita itu mau pergi dari kita, apapun kejadiannya, lepaskan saja. Seperti saat kita melepaskan nafas. Jika Bapak Ibu hidup bisa seperti itu, mencontoh aliran nafas, maka kehidupan kita akan menjadi damai. Jika sekarang masih ada luka-luka batin, bawaan masa lalu, sekarang belajar memaafkan diri sendiri. Karena memaafkan itu bukan membuka ruang bagi orang lain, tetapi membuka ruang keberkahan bagi diri kita sendiri. Terima semua apapun yang terjadi, karena hari ini kita sudah dapat ilmunya. Semua yang terjadi pada diri kita adalah untuk kebaikan kita. Semua yang terjadi pada diri kita, diinginkan atau tidak diinginkan, itu adalah kebutuhan kita. Karena Allah menjadikan itu terjadi demi untuk kebaikan yatim yang ada di diri kita, itu adalah kebutuhan kita. Sekarang mulailah Bapak Ibu mendengarkan suara dalam benak yang ada pada diri Bapak Ibu sendiri. Suara itu ada. Suara itu berkecamuk dalam diri kita masing-masing. Lalu dengarkan suara itu. Lalu suara itu diberi perhatian khusus. Beri perhatian khusus sekarang suara itu. Jika suara itu datang dari pola pikir kita atau dari pengulangan-pengulangan pola pikir kita, dari pita rekaman lama yang mungkin telah diputar di benak kita selama bertahun-tahun, berilah perhatian khusus suara itu. Dengarkan suara benak itu, dan sekarang hadirlah kita di sana sebagai saksi. Sekali lagi, hadirlah kita di sana sebagai saksi. Saat kita mendengarkan suara itu, simaklah saja. Simak suara itu. Tanpa memihak, tanpa menghakimi. Jangan menilai. Jangan menilai apa yang didengar. Karena ketika Bapak Ibu memihak, menghakimi, dan menilai, akan muncul suara yang sama dari pintu belakang pikiran kita. Cukup sebagai saksi saja. Cukup sebagai saksi saja. Cukup sebagai saksi saja. Tidak menilai, tidak menghakimi. Dengan mendengarkan suara itu, maka kita akan segera menyadari, itulah suaranya. Dan di sini saya mendengarkannya dan saya memperhatikannya. Kesadaran aku ada di sini, rasa kehadiran kita sendiri. Itu sekarang bukanlah pikiran kita. Kesadaran itu timbul jauh dari luar pikiran. Ketika kita mendengarkan pikiran, kita bukan hanya menyadari pikiran itu, tetapi menyadari diri kita sendiri, saksi bagi pikiran. Sekarang kita sedang mendengarkan suara dari pikiran itu. Kita hanya mendengarkannya saja. Kita sedang menyaksikan semuanya. Dan sekarang kesadaran kita telah masuk. Sementara kita mendengarkan pikiran kita, suara dari benak kita, maka sekarang kita mulai sadar tentang diri kita yang lebih mendalam, yang berada di balik pikiran itu, atau diri kita yang sebenarnya. Ingat, diri kita yang sebenarnya bukanlah pikiran. Diri kita yang sebenarnya adalah penyaksi bagi pikiran. Dan sekarang kita sedang merasakan keberadaan diri kita yang sebenarnya itu, yang sedang menyaksikan pikiran kita. Lama-kelamaan, pikiran kita akan melonggarkan cengkeramannya terhadap kita dan segera mereda. Karena kita tidak lagi memberi energi pada pikiran itu, dan kita tidak mengidentifikasi diri kita lagi sebagai pikiran.
Sekarang rasakan pikiran kita mulai mereda. Bahkan saat ini kita mengalami diskontinuitas dalam aliran mental kita. Ada kesenjangan tanpa pikiran. Mula-mula kesenjangan itu berlangsung singkat. Mungkin hanya beberapa detik saja. Tetapi berangsur-angsur, kesenjangan ini akan berlangsung lama. Sekarang Bapak Ibu sedang menyadari bahwa Bapak Ibu bukanlah pikiran. Bapak Ibu adalah pengamat bagi si pikiran itu. Rasakan kesenjangan ini semakin lama. Kita akan merasakan keheningan dan kedamaian di dalam diri kita. Oh, ternyata selama ini saya mengidentifikasi saya sebagai pikiran. Rupanya saya bukan pikiran, tapi saya adalah penyaksi bagi pikiran. Itulah diri saya yang sebenarnya. Selama ini saya membiarkan saya dibawa oleh pikiran saya, digunakan oleh pikiran saya. Sekarang saya sedang mengendalikannya. Inilah awal kesadaran. Itulah awal keserasian kita dengan keberadaan yang biasanya disamarkan oleh pikiran. Sekarang Bapak Ibu sedang merasakan di balik tubuh fisik Bapak Ibu ada keberadaan, ada sang kehadiran, ada daya semesta yang tanpa batas, ada kecerdasan semesta yang tanpa batas. Itulah sesungguhnya diri kita. Kita sekarang sedang merasakan keheningan, kedamaian. Rasakan keheningan dan kedamaian ini semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Terus sadari sang keberadaan, sadari sang kehadiran. Rasakan keheningan dan kedamaian. Itulah Rabb al-Alamin. Energi tunggal yang meliputi seluruh kehidupan. Energi tunggal yang meliputi seluruh bentuk. Dan sekarang Bapak Ibu sedang merasakan keterhubungan dengan keberadaan itu. Bahkan Bapak Ibu merasakan keterhubungan dengan orang lain. Merasakan keterhubungan dengan semesta. Merasakan keterhubungan dengan alam. Dalam keterhubungan ini, Bapak Ibu sedang merasakan La ilaha illallah. 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 Sekarang Bapak Ibu tidak merasakan Bapak Ibu sebagai sesuatu yang terpisah lagi. Bersatu manunggal dengan tubuh semesta raya ini. Bersatu manunggal dengan tubuh semesta raya ini. Bebas dari rasa takut, bebas dari rasa cemas, bebas dari rasa khawatir. Hadir sepenuhnya di sini. Saat ini, sekarang. Kita tidak mau lagi dibawa ke masa lalu yang membuat kita menjadi sedih. Kita tidak mau lagi dibawa ke masa depan yang membuat kita takut dan cemas. Sekarang kita menikmati keberadaan di sini, saat ini, sekarang, sepenuhnya. Ternyata saya bukanlah pikiran, saya bukanlah tubuh, saya adalah keberadaan.
Saya adalah kehadiran. Saya adalah penyaksi bagi semua ini. Baik, kembali kepada kesadaran napas. Sadari kembali napas masuk. Sadari tinggalnya. Sadari keluarnya. Sadari masuknya. Sadari tinggalnya. Sadari keluarnya. Oke, ucapkan terima kasih ya Allah. Hari ini aku sudah merasakan bahwa aku tinggal dalam keberadaan. Aku tinggal dalam kehadiran Rabbul Alamin. Aku tinggal dalam keheningan kesadaranku yang sangat tinggi. Aku tinggal dalam Sidratil Muntaha yang sesungguhnya. Terima kasih ya Allah atas berkah ini. Terima kasih. Terima kasih. Bukalah matanya. Lalu lihat saya ke sini. Tahu sekarang bahwa Bapak Ibu bukan pikiran? Tahu? Ya? Oke. Sering berlatih seperti itu ya? Lama-kelamaan keheningan, kedamaian akan menjadi milik kita. Baik, hari ini kita sudah tahu ternyata betapa banyak topeng-topeng buatan ego yang melekat dalam diri kita. Dan ternyata diri kita hari ini bukanlah diri kita yang sesungguhnya. Yuk kita sekarang hancurkan semua topeng itu. Kembali kepada jati diri kita yang sebenar. Jika ada keinginan dari dalam diri kita untuk menjadi diri sendiri, jangan takut dengan lingkungan. Jangan takut untuk berbeda. Jadilah diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.